Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Rizky. Kalian bisa panggil saya dengan nama Rizky. Saya memiliki NIM yaitu 2310125110048 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, di sini saya akan membuat video di mana di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar pada siswa yang sering menurun dan cara mengatasinya. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD. Dosen pengampunya itu adalah Ibu Dr. Rianti Rahmayani, Jemain SPSI MPD. Di era teknologi saat ini tentu sudah membawa perubahan-perubahan yang sangat pesat sampai ke ranah dunia pendidikan. Hadirnya teknologi bisa membawa dampak buruk dan juga dampak baik bagi diri siswa. Jika tidak ada yang namanya pengawasan, itu akan membawa dampak buruk bagi siswa. Dan ini salah satu penyebab di mana siswa itu bisa motivasinya itu akan menurun. Motivasi belajar mereka akan berada di fase yang rendah. Kali ini saya akan membahas kenapa motivasi belajar siswa itu bisa menurun karena hadirnya teknologi. Teknologi yang sering dimainkan oleh anak-anak itu tidak terlepas dari dua ini. Pertama, media sosial, dan yang kedua adalah games online. Oke, masuk ke permasalahan yang pertama, di mana media sosial merupakan salah satu penyebab motivasi belajar siswa itu bisa menurun. Karena apa? Media sosial merupakan salah satu platform digital untuk berbagi informasi, hiburan, serta menjadi alat komunikasi. Akan tetapi, media sosial apabila dipakai oleh anak-anak sekolah dasar atau anak-anak Indonesia yang tidak paham atau tidak bijak dalam menggunakannya, itu akan membawa dampak negatif. Aplikasi-aplikasi media sosial yang sering dimainkan oleh anak-anak sekolah dasar adalah Instagram, TikTok, maupun YouTube. Apabila mereka sering memainkan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa adanya pengawasan dari orang tua maupun guru, itu akan membawa dampak negatif. Permasalahan yang pertama itu adalah mengganggu pada gangguan mental dan emosional pada diri siswa. Contohnya, apabila anak-anak Indonesia seringkali men-scrolling TikTok, YouTube, Instagram, itu akan membuat diri mereka itu akan menjadi lebih malas. Malas untuk belajar, malas untuk melakukan sesuatu. Pokoknya mereka kayak 24 jam memainkan TikTok, 24 jam memainkan YouTube. Sangat miris, itu yang harus diperhatikan oleh seorang guru dan seorang orang tua dalam mengawasi anak-anak Indonesia dalam memainkan media sosial. Terus permasalahan yang kedua adalah ketika anak-anak Indonesia memainkan media sosial dan melihat suatu tren yang bagi mereka itu keren, contohnya memiliki barang yang mewah, tetapi keadaan ekonomi keluarganya sangat tidak memungkinkan untuk membelikannya, itu pasti siswa-siswa Indonesia, anak-anak Indonesia akan memiliki sifat yang namanya sifat hedonisme, yang dimana anak-anak Indonesia itu memaksakan orang tuanya, "Mah, pokoknya ulun mau dibelikan ini karena orang-orang di TikTok sering punya ini, mah. Mah, pokoknya ulun mau dibelikan ini karena teman-teman ulun memiliki ini. Masa ulun gak punya, mah? Pokoknya ulun mau dibelikan." Rata-rata anak Indonesia, mungkin beberapa ada yang seperti itu, memaksakan kehendak tanpa memikirkan keadaan keluarganya. Terus yang ketiga adalah media sosial juga akan mempengaruhi pada lingkungan sosial pada anak-anak Indonesia. Ketika anak-anak Indonesia melihat yang namanya di TikTok, YouTube,
Instagram atau apapun itulah, anak-anak Indonesia itu pastinya melihat suatu kata-kata kasar yang dimana itu ada suatu merupakan bagian dari tren. Terus orang-orang di sekitarnya, "Bapak kamu kayak gini, mending kamu bilang kayak gini nah, kayak gitu, pokoknya pip." Itu seru tahu. Dan itu mereka itu mengajak orang-orang di sekitarnya, antit, pokoknya kayak kata-kata itulah yang tidak pantas untuk dikatakan. Dan itu suatu pengaruh lingkungan sosial. Dan bahkan tidak hanya kata-kata kasar. Misalnya, Aji bang kita ke sini ke kafe atau apa, kan usah belajar ya. Bapak kamu ngapain kamu belajar? Gak usah belajar. Mending kamu ikut ke kafe bareng kami. Itu pengaruh lingkungan sosial yang tidak baik. Jadi orang tua dan guru harus melakukan pengawasan kepada anak-anaknya dalam memainkan media sosial. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Teknologi yang membawa dampak buruk terhadap motivasi belajar siswa itu adalah games online. Ketika anak-anak Indonesia sudah kecanduan memainkan games online, pasti mereka itu akan memiliki sifat yang namanya sifat malas dalam belajar. Terus yang kedua, emosional mereka akan lebih meningkat dan memiliki suatu frustasi ketika kalah. Dan yang ketiga itu ketika mereka belajar di dalam kelas. Contohnya ketika guru lagi menjelaskan di depan kelas, siswanya itu pasti memikirkan, enaknya habis nih main games apa yuk, enaknya habis nih memainkan game ini kayak, atau aku beli hero ini aja yuk. Itu akan memecah konsentrasi pada diri siswa, dan itu harus diatasi oleh seorang guru dan orang tua. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi? Mungkin yang pertama dulu di media sosial. Dalam mengatasinya itu, menurut Adrian Satria Ramadan dan Leni Marlina tahun 2024, cara mengatasi media sosial pada motivasi belajar siswa itu ada 3, yaitu pertama, membatasi penggunaan gadget pada anak-anak Indonesia. Terus yang kedua, selalu mengawasi anak-anak sekolah dasar, anak-anak Indonesia ketika memainkan gadget. Terus yang ketiga itu adalah selalu mengajarkan anak-anak Indonesia dalam bijak menggunakan media sosial maupun teknologi. Dan untuk games online bagaimana? Games online, cara mengatasinya itu menurut Faradillah Harun dan Lukman Arsyad tahun 2024. Cara mengatasi games online terhadap motivasi belajar siswa yang terus menurun itu yang pertama, membatasi anak-anak ketika bermain games online. Yang kedua, membuatkan jadwal agar anak-anak itu bisa waktu belajar dan juga waktu bermain games online. Terus yang ketiga, harus bertindak tegas jika anak-anak Indonesia itu terus kecanduan dalam memainkan games online. Dan yang keempat, harus memilihkan games yang edukatif agar anak-anak Indonesia itu bisa belajar sambil bermain. Nah, sudah paham kan semuanya kenapa penyebab motivasi belajar siswa itu terkadang menurun karena hadirnya teknologi, karena kurangnya pengawasan dan kurangnya pembinaan kepada anak-anak Indonesia. Jadi, mungkin saya harapkan kepada guru-guru di luar sana dan orang tua di luar sana untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam memainkan media sosial maupun games online dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar anak-anak Indonesia itu bisa menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang pandai dalam menggunakan teknologi, dan bisa menjadi generasi emas di 2045. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.